Halo, selamat datang di RCK Misteri. Kali ini, aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul Jangan lupa subscribe, like, sebagai bentuk dukunganmu pada channel ini. Suara hantaman itu terus terdengar hingga pintu ruang UKS terbuka. Semua berteriak saat melihat lelaki berjubah hitam yang tubuhnya ditimpa cahaya kilat terkesan menakutkan. Wajahnya mengerikan, yang terlihat remuk dan hancur. Aroma tubuhnya angker, tinggi besar, dan matanya tajam, persis seperti lelaki yang ada dalam mimpiku. Aku terbayang dengan kejadian yang akan menimpa kami. Serta-merta, ku ambil kursi kayu dan kulemparkan pada lelaki itu. Dia mengelak, berjalan perlahan, lalu mendekatiku. Aku berjalan mundur menghindarinya. Tatapan mata lelaki itu membuatku cemas dan takut. "Siapa kamu?" tanyaku menggertak. Lelaki itu mengangkat kapaknya dan mengarahkan padaku. "Tolong!" teriak Rizka dan Ainara bergantian. Mereka terus berteriak meminta tolong. Randi dan Dimas ketakutan luar biasa. Mereka bersembunyi di balik meja. Aku menarik tangan Ainara dan Rizka, lalu membawa mereka lari menuju ruang BP yang ada di sebelah ruang ini. Aku menusuknya kuat-kuat. Aku menancapkan gunting di lengannya saat lelaki itu hendak memukulku dengan kapak. Teriak lelaki itu kesakitan. Aku menendang lututnya hingga ia bertekuk kesakitan. Kutendang sekali perutnya. Ia pun limbung merintih. "Randi, Dimas, ayo cepat keluar!" Kiku pada mereka. Serta-merta, kedua temanku itu keluar dari balik meja dan menghampiri kami. Lalu kami semua berlari di terpa hujan menuju pintu gerbang sekolah. Jerit Ainara saat melihat mayat Pak Armin di teralis pagar gerbang. Sontak kami semua terkejut. Pakaian satpamnya tercapik-capik. Rizka pingsan di tempat. Aku panik. Pintu gerbang terkunci. Apa kami bisa jika harus melompati pagar setinggi 10 meter ini tanpa menggunakan tangga? Kalau aku bisa saja melakukannya. Tapi bagaimana dengan Rizka, Ainara, Randi, dan Dimas? "Mau kemana kalian?" Suara aneh terdengar dari arah lobi sekolah. Kami melihat sosok berjubah hitam berjalan terseok-seok mengejar kami. Dimas dan Randi menggotong Rizka atas perintahku, dan kami mencoba mencari jalan keluar lewat pagar di belakang sekolah. Ainara ada di belakangku. Aku menggenggam tangannya erat. Dia begitu tampak ketakutan. "Kita keluar lewat mana? Semua pintu terkunci," tanya Dimas panik. Aku juga jadi ikut panik. Percuma berteriak minta tolong. Tidak ada yang akan mendengar. Karena menemui jalan buntu, kami hanya berlari-lari di koridor sekolah yang tidak tahu lagi kemana kami harus berlari. Untungnya Rizka telah sadar, jadi tidak terlalu merepotkan. Aku meminta agar mereka membantuku memikirkan cara agar bisa keluar dari sekolah ini.
Semua tampak panik berpikir. Tiba-tiba, kami dikejutkan lelaki berjubah hitam itu yang muncul dari tempat lain. Lelaki itu berhasil menangkap Randi. Aku dan Dimas mencoba melepas cengkeraman itu. Dengan memukul anggota tubuh lelaki jangkung itu, dia terus melawan. Kemudian memukul kepala Randi hingga Randi pingsan dan tak sadarkan diri. Rizka menjerit, Ainara menangis. Aku shock dan Dimas apalagi. Karena tidak mungkin bisa menyelamatkan Randi, kami memutuskan mencari tempat yang lebih aman. Aku dan Ainara bersembunyi di balik rak-rak perpustakaan. Nafasku tersengal-sengal. Begitu juga Ainara. Kami berbisik, tak kalah saling memandang. Hening. Suara di ruang perpustakaan ini benar-benar hening. Kemana Rizka dan Dimas? Tanya Ainara panik. Entahlah, tapi mereka sepertinya ke ruang komputer. Apa kita aman di sini? Kita lihat saja. Lama aku dan Ainara termenung di ruang perpustakaan. Kami sangat takut dan cemasnya. Di ruang komputer sana, kami sempat mendengar suara teriakan Rizka dan Dimas. Sepertinya mereka ketahuan. Kami juga mendengar suara Rizka yang melawan lelaki berjubah hitam itu. Suara benturan dan pukulan meja terdengar kacau. Dimas berulang kali menghantamkan kursi ke lelaki berjubah hitam itu. Mereka bertengkar hebat. Lalu serang beberapa saat. Hening, tenang, sepi dan mencekam. Apa orang itu membunuh Rizka dan Dimas? Lirik Ainara dengan bibir bergetar, sangat ketakutan. Aku mendekapnya agar dia tenang. Aku harap tidak. Semoga mereka baik-baik saja. Ups. Segera aku menutup mulut Ainara yang nyaris berteriak saat mendengar pintu perpustakaan didobrak. Dia datang, bisikku di telinga Ainara. Dia mengangguk mengerti. Di mana kalian? Tanya lelaki itu garang. Ainara tampak ketakutan. Air matanya menetes. Aku memeluknya semakin erat, mendekapnya hangat. Tenang, aku akan melindungimu, bisikku di telinga Ainara. Suara langkah kaki laki itu terdengar jelas di lantai atas. Bayangan itu jelas terlihat saat petir sesekali menyambar. Dia tidak terlalu jauh dari posisi kami yang bersembunyi di balik rak nomor 3. Kalau lelaki itu masuk di gang rak 4, kita lari dan langsung keluar. Kau mengerti? Tanyaku pada Ainara. Dia mengangguk seiring menangis pelan. Sedangkan lelaki berjubah hitam itu mengobrak-abrik rak demi mencari keberadaan kami. Dia terus berteriak kasar, entah apa yang diinginkannya dari kami. Hitungan ketiga, kita lari. Desisku. 1, 2, 3. Aku menarik tangan Ainara dan membawanya lari secepat mungkin. Sedangkan lelaki itu melemparkan kapaknya dan tidak kusangka mengenai betis Ainara. Gadis itu terjatuh. Dia merintih kesakitan. Aku melihat Ainara lemah dan tidak sanggup lagi berlari. Ayo bangun, kita harus keluar, ujarku menyemangati Ainara.
Kakiku sakit. Ainara menangis. Lelaki berjubah hitam itu pun keluar dan berjalan mendekati kami. Langkahnya terseok-seok, tapi lumayan cepat. Tanpa pikir panjang, aku meraih lengan Ainara dan memapahnya keluar dari tempat ini. Pelan, Alfi, kakiku sakit. Akan lebih sakit jika lelaki itu memotong-motong tubuhmu, kataku gusar selagi memapah Ainara. Lelaki di belakang kami semakin cepat mengejar. Dia berhasil meraih pundak Ainara. Aku melawan dan mencoba melepaskan cengkeramannya itu. "Lari, Alfi, lari!" teriak Ainara. "Lepaskan Ainara. Siapa kau, bangsat?" kataku cemas seraya melakukan perlawanan. Aku berhasil membuat Ainara lepas. Gadis itu menangis dan terduduk di teras. Aku mengambil kayu dan batu, kemudian memukulkannya pada lelaki itu. Lelaki itu masih bisa melawan. Aku memukul kepalanya. Berdarah. Aku menghantam perutnya. Dia merintih kesakitan. Lelaki yang semakin melemah kekuatannya itu, aku memanfaatkannya dengan memukul bagian tubuhnya yang sudah terluka sebelumnya. Dia terjatuh, tapi sukses menarik kemejaku. Aku ikut terguling bersamanya. Dia mencekiku kuat. Aku sesak nafas. Tanganku meraba-raba batu yang tadi sempat aku genggam. Setelah dapat, aku langsung menghantam kepalanya hingga memuncratkan darah. Lelaki itu terkapar. Aku terbaring lemah tak berdaya. Nafasku tersengal-sengal. Hujan turun deras dan membuat suasana kacau hingga hatiku serasa diiris sembilu. Aku mendekati Ainara dan membantunya lagi memapah. Lalu kami segera meninggalkan sekolah malam itu juga. Aku dan Ainara berjalan terseok-seok di jalan aspal. Tidak peduli hujan mengguyur kami. Ainara masih menangis. Mayat Randi, Dimas, dan Rizka belum sempat kami urus. Tujuan kami adalah menyelamatkan diri terlebih dahulu, lalu meminta bantuan. Laki-laki yang menyerang kita tadi adalah orang yang ada di dalam mimpiku. Lirihku seiring menahan angin malam. Jalanan ini sepi. Bahkan kedai di depan sekolah tidak ada orangnya. Kami berjalan lebih lambat seperti siput. Apa kamu juga bermimpi kalau lelaki itu membantai teman-teman kita? Sepertinya iya. Hanya aku tidak terlalu jelas. Soalnya dalam mimpiku itu aku kedatangan seorang penyelamat. Dia bilang dirinya adalah utusan seorang pemimpin untuk mencari pembuka segel gerbang kematian. Tapi aku tidak tahu siapa sang utusan itu. Saat aku hendak menemui bantuan, utusan itu hilang. Waktu itu sekitar tanggal 5 Februari 2013, kakak kelasku yang bernama Rian mengalami kecelakaan saat hendak pergi ke Jakarta. Dia sempat SMS padaku kalau ada lelaki aneh yang bertanya tentang diriku. Berhubung Rian tidak banyak memberikan info, lelaki itu mengamuk. Terakhir, pesan yang aku terima dari Rian, lelaki itu mencari sang penyelamat dan utusannya.
Tetapi Rian tidak menjelaskan panjang lebar siapa orang yang dimaksud. Rian hanya menyebut namaku agar berhati-hati. Terus, Rian tewas terlindas mobil setelah seminggu menjalani perawatan pasca kecelakaan kereta api tersebut. Kata ibunya, Rian sempat melihat orang aneh yang turut dalam perjalanannya waktu itu. Namanya Raska. Apa mungkin orang itu mencarimu melalui teman-temanmu? Tanya Ainara. Aku nggak tahu, Ai. Seperti yang kita alami, Dimas, Randi, Rizka, mereka jadi korbannya. Yang penting sekarang, kita harus secepatnya minta pertolongan. Aku takut, Al. Tenang, ada aku. Kamu gak perlu takut. Suara lenguan dari bibir kecil Ainara terdengar miris di hatiku. Gadis cantik non anggun itu sungguh bermental baja bak kesatria. Meski tubuhnya penuh dengan luka dan bercak darah, dia tidak pernah meronta, melainkan hanya menahannya sebisa mungkin. Aku tidak tahu kemana lagi kami berjalan. Aku asing dengan tempat yang kami lewati. Aku tidak tahu tempat yang aku tapaki. Ainara membisu. Aku limbung mencari jalan. Hujan masih menduru biru. Angin malam terus menerpa sisa-sisa kenangan antara aku dan gadis itu. Mataku kunang-kunang seiring rasa ngilu di perutku terus menusuk lambung dan ulu hati. Dari arah timur, aku melihat sebuah sorot lampu kendaraan memancar terang. Aku melambaikan tangan meminta tolong. Mobil berkarat itu berhenti. Seorang membuka pintu. Aku dan Ainara segera masuk. Di bangku belakang, aku menegap tubuh Ainara yang terlelap. Dia terlihat lelah sekali. Kasihan gadis cantik ini. Syukurlah kami bisa selamat. Adik-adik ini mau kemana? Tanya seorang lelaki yang menyupir. Aku berusaha mengamati wajahnya karena dia tidak menyalakan lampu. Samar-samar aku melihat wajahnya yang remang-remang kurang jelas. Astaga, teriak aku terkejut. Lelaki berjubah hitam itu tersenyum sinis dan menatapku bengis.